teman-teman, jadi video kali ini akan menampilkan bagaimana cara memandikan bayi. Tapi sebelumnya jika ada yang kurang atau salah mohon dimaafkan ya. Selamat menikmati dan selamat menonton. Tangan, saya nak ini jangan ya. Tangan tentunya dicuci dulu kan. Masih ingat langkah-langkahnya? Masih. Caranya gimana? Yuk bersama yuk. Kalau 6 jam juga tidak seperti kayak bedong, mungkin enggak ya. Dia masih berada pada kapan ibunya. Nah, itu dah. Ya, pegang dengan kuat ini ke sini, arahkan soalnya ke bahu, jangan begini terus nih. Tapi jangan sampai nanti karena kalian menolong memandikannya bisa membuat palsi ya, palsi pada daerah plesis brachialisnya. Tempat pakaian kotornya mana? Nah, ini kan diberikan ke keluarga ini Bu, bajunya ya Bu ya. Ini baju saya berikan. Ya. Setelah itu kita tutup ya. Usahakan ada upaya untuk seminimal mungkin karena kalian menggunakan dua handuk kan tadi kan? Dua handuk, satu handuk nanti yang untuk mengeringkan dan satu handuk pada saat kita menyambung tersinggung di bayi dulu. Perhatikan karena kehilangan panas bisa dari apa saja? Ya, tahu kan ya? Evaporasi, nah, evaporasi dari bun-bun besar sangat besar kemungkinan bayi menjadi hipoglikemi. Nah, kita lihat dulu bayinya sebelum memandikan apa yang dilakukan? Bersih. Cek suhu. Nah, mengukur suhu ya. Suhu. Pada daerah mana kita ukur suhunya? Aksila. Pas saya yang salah. Nah, mengerti ya. Ini anggap udusnya. Ya, kan? Kalau digital memang kita dengarkan ininya, alarmnya ya. Kalau menggunakan air raksa berapa menit dah silang? 5 sampai 10. Nah, sebelumnya tadi air yang kita siapkan suhunya berapa? 37. Ya, 37 sampai 38. Hasil 1 derajat lebih tinggi dari suhu seharusnya ya normal. Karena kita tahu prosesnya kan nanti akan ada penguapan ini. Oh, ternyata suhunya 37,3. Kita mandikan enggak? Mandi. Artinya dia dalam suhu Normal. Kalau hipertermi 38, dimandikan enggak? Tidak. Dilap. Kalau 36,5 dimandikan enggak? Tidak. Ya, untuk kamu mandikan dia jadi hipotermi. Ifrub dia dibersihkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengukur berat badan. Sebelumnya boleh ditimbang ininya, apa namanya handuknya, boleh ya. Berapa handuk yang kandungan handuk ini dalam artian berapa beratnya, itu boleh ditimbang. Atau sekarang gini, karena saya sudah membuka, nanti handuk itu ditimbang ya. Cara megangnya, ya lah, 34, ya, 34 masih kotor kan masih ada handuknya. Ingat ya, bun-bun diusahakan. Anggap saya pakai setelah itu apa yang kita lakukan? Ingat, ubun-ubun jangan sampai terbuka. Apa yang kita lakukan adalah membersihkan daerah mata. Makanya ini akan terkontaminasi. Ada pincet nggak ya? Pincet. Kalau ada masukkan sini satu pincetnya ya. Pincet. Kalau nggak ada, harusnya ada ya untuk ngambil. Maksud saya gini, karena saya kan udah ngambil sabun, ngambil apa kan. Siapa tahu nanti perlu membersihkan mata lagi, nangis bayinya kan meleleh itu. Masa bekas sabun atau bekas apa saya ambil kan kontaminasi. Makanya kalau ada pincet sih pincet. Nah, pincet ambil ya 2
sekaligus kita ambil dua caranya. Ini kapas injeksi, ini kapas mata lain yang saya buat. Siapa yang buat kapas ini? Enggak, siapa kapas mata ini? Marilah kapas injeksi. Kalau sampai 2, kita proses sini ya. Kalau masih ada air kan, jangan lembab basah sekali, kita buat lembab. Setelah diperas kita buat ini, ambil tengahnya. Bisa ya? Kan saya peras tadi kan, saya peras, ini peras. Saya ambil tengahnya. Lihat tengahnya, kan belum diseduh apapun, dibersihkan dari dalam keluar. Ya, lihat juga situasi ya. Kalau dalamnya bersih banget, luarnya banyak ya tengah ambil situ. Karena di dalam boleh nggak dari dalam keluar, dari luar ke dalam? Tidak. Kenapa nggak boleh? Nanti masuk Kemana masuk? ke mata. Ke saluran lagi lagi manis dia. Nah, tapi jangan sampai nanti ini banyak ininya ya ambil lagi. Maksudnya kalau misalnya pecahnya banyak pada pasang GO itu kan, ya mungkin ini ambil dulu. Cis gitu kan dulu boleh juga. Jangan sampai yang di sini bersih patuh jangan. Nanti maksudnya, banyak banget mungkin ambil sini. Cis ambil dulu, lalu dibersihkan yang kedua. Karena pada pasien dengan infeksi pada mata, apalagi melahirkan lewat vagina, kita nggak tahu apakah ibunya terdeteksi GO atau tidak. Ya, saya ulang lagi, lebih bersih ya. Udah bersih. Bersihkan. Setelah itu, karena di bayi 6 jam, kalau ada juga bayi yang kadang sehabis menyusu pada ibunya, kadang masih meler-meler gitu ya, atau pada bayi yang diberikan susu formula, bisa juga kan masih ada kiri kanannya, dibersihkan dengan kapas mulut. Bisa ada satu kapas mulut ya, gitu ya, kapas mulut ataupun tisu mungkin pakai bersihkan dulu ini. Karena kalau bayi kan tidak sama cuci mukanya kayak kalian kan, bahkan gosok segala itu ya, ini kan tidak sama. Nah setelah itu apa yang bersihkan lagi? Pantat. Nah, daerah pantatnya, lihat pantatnya. Nanti kita melihat ya, lihat daerah kemaluan. Apakah siapa tahu kadang-kadang bayi itu ngengek belepotan ya, karena masih berupa lekunium. Nah kalau misalnya bayi perempuan yang dibersihkan adalah sama dengan berupa hijin, apa yang dibersihkan oleh perempuan? Mount Ventress, ya, labia mayor kiri kanan, ubah ya. Setelah itu labia minor dan vestibulum. Kalau laki-laki bersihkan juga ya, bersihkan juga sama ya, dibersihkan searea ini, ya sudah bersihkan, lipat-lipat, ya, balik lagi ya. Kalau masih kotor kita bersihkan lagi. Ya, kadang-kadang ada kerak-kerak karena mungkin lama nggak dibersihkan gitu, mungkin ada kerak yang tertinggal pada daerah lipatan-lipatan skrotum. Ini bersihkan juga dia, ini bersihkan. Bersihkan dari mana? Dari ujung ke belakang. Ujung ke belakang. Jangan ke sini ya. Ujung ke belakang, dari ujung penisnya ke belakang, bersihkan. Nah, sekaligus kita melihat memeriksa apakah tertutup nggak prepusiumnya, terbuka nggak, atau malah tertutup. Ya. Kulit prepusiumnya, lihat ya. Nah, bersihkan. Ya. Setelah bersih, kita lihat dari daerah pantatnya ya. Oh, ternyata, nah baru ke pantatnya kita bersihkan. Kita bawa ke bawah ya, ke bawah ya, bersih. Setelah itu kita balik ya, kadang-kadang bayi gitu kan udah ngengek, misalnya biarkan dulu ngengek, dibersihkan lagi. Sudah bersih, apa yang kita lakukan sekarang? Kita adalah memberikan sabunnya, sabun. Makasih saya keluar lagi. Nanti nggak sih kalau udah mau baju. Dari mana nyabunnya? Dari Apa disabun lebih dahulu? kepala. Kepala dahulu sabun? Leher. Leher ya. Apa leher? Ya. Ini sabun gue sabun lah. Sabun benah nih.
Benar ya? Rekam ya, rekam. Nah, bersihkannya di kepala terakhir. Kemudian apa? Tangan juga terakhir ya. Sorry. Maksudnya kepala budu-budunya yang tidak. Itu maksudnya yang tidak. Syukurnya yang sampai 3 bulan belum pakai ini. Kan itu kecil kan belum ini kan? Nah, lihat ya. Ini juga dicuci ya, apa namanya? Tali pusatnya. Cuci, terus ke bawah. Setelah itu gimana caranya? Dibalikkan ya, tangannya pegang dan kuat, miring. Sambil bayi digosok, gosok. Terakhir apa yang dibersihkan? Tangan. Sambil ya. Tangan. Jadi kepala pada saat memiring ya, kepalanya gini kan ya, kayak tadi ya, saat memiringnya tangan kepala langsung ya diambil ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dibilas. Pegang dan kuat ini. Nah, jadi badan bayi lengan bawah itu menyanga badan bayi, yang di bawah menyanga pantat bayi. Pegang dan kuat, cengkap, kecuali yang tidak. Apa yang dirinya pertama? Tangannya. Bersihkan tangannya. Setelah itu? Buka. Ini yang tadi udah bersih nih. Kita berdiin mesinnya. Seberapa sih? Oh, muka bayi kan kecil. Ada dia kayak serian dah. Ini gitu kan ya. Oh, itu bayi tangannya. Senang bayi dia. Ya, telinganya ya bersihkan. Kalau ada pendidikan siosa ya biarkan saja, nanti juga akan menghilang. Setelah itu, ini kita bersih. Bersihkan semua. Setelah itu dibalik ya. Dicekik sana tangan kiri ini ke kanan sekarang. Kasih gini kan, ya ini. Boleh gitu kan, kalau berani boleh. Ya, tenggorokan dia boleh. Ya boleh. Ya. Apa yang terakhir dibersihkan? Dan tadi pusat ingat ya, dicuci juga dari pusat. Arahnya mencucinya dari luka ke ini ya. Kan luka ini kan pusat itu kan, bersihkan dulu, cuci, nah ini gini kan, ke pangkal ya, kalau dari ada ujung luka ke bersihkan lah. Nah, setelah bersih, tipis dia lainnya. Nah, itu kita kembali dicengkram dengan baik baiknya ya. 4 jari masuk ke ini sini. Apa namanya? Kelipat ketiak. Ini dicengkram, arahkan ke kita ya, ke sana ya. Ini sebentar. Proses sendiri kan ini besok. Kan sini. Nah, itu gulung sekarang itu buka. Saya sisihkan dikit dulu untuk bersihkan. Ini tadi saya gulung jadi. Kalau menggunakan satu handuk tadinya ditutup ini ya, yang gulungan tadi. Kalau 2 handuk kita bisa pindahkan ke handuk yang lebih kering dari satu. Makanya persiapan handuknya digulung ya, biar gampang untuk
Jadi bayi itu kalau mau mengeringkannya dengan cara bukan digosok-gosok depan ya, ditetel dia, tahu ya? Tap, Tidak. Apa ya tuh? Ya. Ini boleh di Nah, kalau misalnya pijat bayi, kapan pijat? Ini kan 6 jam belum ada pemijatan. Sebelum dimandikan, ya. Sebelum dimandikan pijat dulu. Pijat yang bagus, sudah keluar ininya. Apa namanya? Kayak bayi itu sudah merasa rileks gitu ya, baru dimandikan. Nah, tali pusat juga tetap kan ya. Tali pusat juga tetap dikeringkan, ya. Setelah itu kita mengenakan bajunya. Nah, tadi juga kalau misalnya masih ada pada saat mandi tadi masih ada bekas-bekas darah, bekas-bekas bedik-bedik atau apa namanya itu blood slime itu loh yang nempel di kepala, boleh dibersihkan menggunakan ini tadi di situ. Gimana? Ya, di baknya ya, boleh menggunakan itu. Kalau enggak udah bersih pas, nggak masalah ya. Nah, setelah itu kita mengenakan bajunya. Jadi karena masih ada tali pusat, sumber infeksi mungkin masih proses terjadi, jadi tidak perlu ini diisi bedak. Paling kadang-kadang mukanya tidak enggak ya. Prosesnya sama, cara angkatnya sama. Kita pindahkan ke yang pertama dipasang adalah topi. Ya, topi. Ya, kalau sudah menggunakan ini boleh nggak pakai topi? Ini kan dipasang kan? Ya. Kalau nggak menggunakan ini ya pakai topi. Apa tujuannya? Ya, untuk mencegah kehilangan panas. Setelah itu ya biasa ya, gunakan bajunya. Gunakan popok. Ini kan karena boneka diam ya. Coba kalau bayi udah nangis kan? Licin udah nangis tadi. Ikatnya ikat simpul itu ya. Nah, kalau misalnya yang bertanya dari pusatnya, udah ada yang bertanya kapan? Kan kadang orang, Bu, boleh nggak saya beli telon gitu kan? Boleh nggak? boleh. Nah, ada yang begitu di kampung, telon, kayu putih apa boleh? Minyak baby oil. Tergantung juga baby oil apa alergi atau Tidak. ya. Baby oil kan untuk ini, untuk pemijat kan misalnya kan. Atau PCO juga boleh untuk memijat. Ini bolong di situ. Untuk memijat, tapi boleh ya? Nah, sekarang kalau si minyak telon boleh ya. Asal bayi tidak alergi. Sama dengan baby oil juga begitu. Jangan dikira baby nggak alergi. Nah, saya alergi baby oil. Ya, belum tentu kan namanya sintetis begitu kan? Ya, nah itu kan. Nah, tadi sebelumnya ya rawat tali pusat. Rawat tali pusat. Tali pusat itu sudah kita bersihkan tadi ya, kita bersihkan.
Setelah itu ya dikeringkan. Ini sebelum pakai popok ya, bersihkan tali pusatnya. Nah itu langsung ini dibuang. Nah, setelah itu dibungkus lagi ya. Ini dibungkus lagi menggunakan Asal pertama membersihkan. ya, bersihkan untuk mengeringkan awal dulu. Ini 2 kali berarti ya. Nih, tadi kan walaupun dengan handuk belum tentu karena tali pusat masih ada klemnya itu loh ya. Nah pakailah yang lebih steril. Jadi cuma ini cuma apa ya, kan dibungkusnya hanya untuk apa ya, tidak kontak langsung aja ke keluar kan tidak benar kan, karena proses yang kita harapkan dari tali pusat itu bisa putus adalah proses pengeringannya. Dengan kering kayak sama dengan kayak tangkai semangka tuh, begitu kering tuh kita lepas tadi ya, paham ya. Makanya yang betul-betul yang bisa kita inikan adalah pangkal itu harus kering. Nah, proses pengeringan udah kering itulah kayak tangkai semangka lah. Kalau nggak ada ya sudah ya, tidak direkomendasikan untuk menggunakan betadine. Nah itu baru popok, baru sekarang kita gunakan baju. Pada menggunakan baju ini tangan kita masuk dulu ya, ini kita gini ya, jangan bayinya kedang-kedang gitu kan. Ini tangan kita masuk ini masuk ke sana. Ini kita menggunakan tangan bayi ini, jangan paksa di apa namanya itu, dipaksa-paksa di dorong-dorong ya, tidak begitu. Ini seperti itu. Kita pegang. Apalagi setelah itu, nah dikenakan. Mana kaos kaki kaos ininya? Ada di sini namanya? Ada untuk kakinya. Mungkin ada kalian sudah ada membedong bayi. Sebenarnya membedong bayi itu inilah yang jangan terlalu diikat begitu. Pernah kalian lihat orang membedong bayi betul-betul nggak gerak-gerak bayinya pernah? Pernah. Kamu teman bapak. Saja kan ini kan kan enggak, masih mungkin bayi itu gerak-gerak ya. Nah biasa aja. Ya, ini kan.